Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali masih pembahasan seputar ba'du anwa'il ibadah, beberapa contoh dari ibadah. Nah, sekarang kita masuk ibadah yang keempat yaitu al-mahabbah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah ambil ya ibadah ar-raja dan ar-raghbah. Sekarang kita masuk ke jenis ibadah hati yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya juga yaitu al-mahabbah. Nah, bahkan saking pentingnya ibadah satu ini, para ulama mengatakan ya, ibadah itu ya tidak akan sah kalau tidak ada al-mahabbah di dalamnya. Apa itu al-mahabbah? Ya, al-mahabbah itu artinya kecintaan, rasa cinta. Jadi ibadah kita itu harus dibangun di atas cinta kepada Allah, bukan karena terpaksa, bukan karena ria sebagainya, tapi murni karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka mahabbatullahi subhanahu hiya aslu dinil Islam. Mencintai Allah Subhanahu wa taala merupakan pondasi dalam agama Islam. Fabifaqdiha la tasihul ibadatu. Maka hilangnya mahabbah ini la tasihul ibadah, menyebabkan ibadah menjadi tidak benar, ya tidak sah. Wa bikamaliha yakmulul imanu. Dan kalau mahabbah ini sempurna, maka sempurna pula iman kita kepada Allah. Wa binuqsaniha yanqusu tauhidul insani. Dan kalau dia berkurang, maka berkurang pula tauhid seseorang manusia. Gitu ya. Jadi mahabbah itu kalau enggak ada sama sekali, maka ibadah kita tidak diterima, tidak sah. Ya. Kalau dia ada pada diri kita, turun naiknya, ya. Semakin dia naik, maka itu menunjukkan cinta iman kita kepada Allah juga naik. Ya, semakin dia turun, maka menunjukkan juga ya turunnya iman kita dan tauhid kita kepada Allah. Jadi mahabbah ini bisa naik dan turun. Ya, kalau dia naik, maka itu indikator bahwasanya iman kita juga naik. Ya, kalau dia menurun, maka itu menunjukkan juga iman kita kepada Allah juga turun. Qala Allah Ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Ya, dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 165, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas," di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah itu sebagai andada. Andada itu jamak dari niddun, ya, artinya tandingan. Yuhibbunahum, ya, mencintai mereka. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu kahubbillah, ya, sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya, ada kata ka, ada huruf kaf di situ ya, yang artinya seperti. Ya, jadi mereka mencintai ya Allah ya sebagaimana mereka mencintai tandingan-tandingan itu atau sebaliknya. Nah, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai andad. Hum di sini maksudnya andad, tandingan-tandingan kahubbillah sebagaimana mereka mencintai Allah. Sama besarnya. Walladzina amanu, ya, ya. Jadi ini pun dicela oleh Allah. Ya, besarnya sama. Apalagi kalau salah satunya lebih sedikit. Maksudnya misalkan cintanya kepada andad itu lebih sedikit. Cintanya cintanya kepada andad, kepada tandingan itu lebih besar daripada cintanya kepada Allah. Tentu lebih lebih pantas untuk dicela juga. Walladzina amanu, ya, sedangkan orang yang beriman asyaddu hubban lillah, ya, sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Ya, rasa cintanya kepada Allah lebih besar daripada rasa cintanya kepada selain Allah. Boleh mencintai selain Allah, tapi tetap rasa cinta kita kepada Allah yang lebih besar, yang harus diprioritaskan di atas rasa cinta kepada makhluk. Nah, maka untuk memahami mahabbah ini kita harus pahami dulu ya pembagian-pembagiannya.
Ya. Wal mahabbatu kisman. Mahabbah itu secara umum dibagi menjadi dua. Ada namanya mahabbah mushtarakah, ada namanya mahabbah khasah. Mahabbah mushtarakah itu adalah mahabbah yang sifatnya umum. Ya, mahabbah sifatnya umum. Sedangkan khasah itu mahabbah yang spesifik. Ya, sifatnya khusus dia. Nah, ya kita bahas satu persatu dari dua bagian ini. Mushtarakah, yang umum itu ada tiga jenis. Jenis yang pertama adalah mahabbatun tabi'iyah. Ya, mahabbah yang tabi'iyah, yang natural. Mahabbah yang natural. Ya, itu mahabbah yang memang sudah tertanam pada fitrah kita sebagai manusia. Misalkan, ka mahabbatil ja'i lit ta'am. Rasa cinta orang yang lapar terhadap makanan. Orang kalau lagi lapar dan lihat makanan, gimana perasaannya? Nah, itu namanya mahabbah, tapi mahabbah yang normal, yang manusia memang dari sana sudah memiliki itu, gitu. Nah, wadzam'ani lil ma. Begitu juga misalkan ya mahabbahnya orang yang kehausan terhadap air. Antum lah kalau lagi haus melihat air gimana perasaannya? Ya, ingin ya, minum air tersebut kan. Besar rasa mahabbah kita di situ. Nah, nah ini namanya mahabbah tapi iya, tidak ada masalah kalian seperti ini. Yang kedua, mahabbatu unsin wa ulfin. Ya, ulfin ya. Mahabbatu unsin wa ulfin. Ya, kecintaan yang berbentuk uns, ya, keramahan, wa ulf, ya, dan kelembutan. Jadi bagaimana kita ramah ke orang lain, ya, atau kita bersikap lemah lembut ke orang lain. Nah, ini namanya mahabbatu unsin wa ulfin. Bagaimana seorang ibu menyayangi anaknya. Ya, eh, enggak ya, kalau ibu ke anak beda. Bagaimana seorang teman menyayangi teman yang lain. Nah, misalkan, ya, bagaimana seorang sahabat ya, ya mencintai sahabatnya, bersikap lemah lembut, bersikap ramah kepada sahabatnya. Nah, itu namanya mahabbatu unsin wa ulfin. Wahya mahabbatul mustarikina fi sina'atin aw ilmin aw murafaqatin aw tijaratin aw safar. Mahabbah yang seperti ini biasanya muncul dari orang yang bersama-sama dalam satu bidang. Misalkan dalam sina'ah, pekerjaan maksudnya sina'ah itu. Ya, kita bekerja dengan rekan kita satu tim. Ya, karena sering bertemu, saling memahami, saling mengerti, lama-lama timbul mahabbah di antara kita. Ya. Mahabbah itu muncul dalam bentuk keramahan kita kepada teman kita, ya, kepada teman satu tim itu. Au ilmin, ya, atau kecintaan kepada orang yang seilmu dengan kita, satu level dalam ilmu, ya, teman sekelas misalkan ya. Ya, level keilmuan kita sama, sama-sama kelas 1 SMP, kelas 1 SMA misalkan. Au murafaqah, atau sama-sama dalam ya ya murafaqah dalam sebuah pertemanan, ya, kebersamaan, entah itu dalam kebersamaan ketika tijarah, ya, ketika jual beli, atau ketika safar, ya, kita safar kemudian bersama dengan teman, ya, di situ muncul rasa lemah ya, apa namanya, rasa cinta kita kepada teman kita, kemudian kita bersikap lemah lembut kepada dia. Nah, itu namanya mahabbatu unsin wa ulfin fil murafaqah. Wa kamahabbatil ikhwati ba'duhum li ba'duhum ba'dah. Begitu juga sebagaimana rasa cintanya, ya, seorang saudara kepada saudaranya yang lain, ya, satu sama lain saling mencintai. Nah, ini namanya mahabbatu unsin wa ulfin. Ya, kita karena berteman dekat dengan seorang tentu kita lemah lembut. Nah, itu namanya mahabbatu unsin. Kemudian yang ketiga, mahabbatu rahmatin wa isfaq. Ya, mahabbatu rahmatin wa isfaq. Mahabbah, kasih sayang, ya, kecintaan yang menimbulkan kasih sayang, dan isfaq,
ya. Ya, isfaq itu ya kurang lebih sama maknanya dengan rahmah ya. Kamahabbatil walidi liwaladihi tifli. Sebagaimana misalkan kecintaan seorang ayah kepada anaknya atau kecintaan seorang ibu kepada anaknya yang masih kecil. Ya, gimana perasaan seorang ibu kepada anaknya? Perasaan seorang bapak ke anaknya. Nah, itu namanya mahabbatur rahmah. Nah, fahadhil anwa'us salasah la tastalzimu ta'zima wa hiya allati tasluhu bainal khalq. Tiga jenis mahabbah ini la tastalzimut ta'zim tidak mengharuskan adanya pemuliaan kepada yang dicintai. Wa hiya allati tasluhu bainal khalq. Maka tiga jenis mahabbah ini tasluh bainal khalq, boleh untuk di antara sesama makhluk. Wa wujuduha fihim la yakunu syirkan fi mahabbatillah. Keberadaan mahabbah ini pada diri kita tidak lantas menjadi ya perbuatan syirik dalam mencintai Allah. Enggak ada hubungannya dengan cinta kepada Allah ini ya. Nah, ini memang mahabbah yang Allah tanamkan di dalam diri kita. Ya, Nabi SAW mengatakan, ya, ar-rahimun, ya, ya orang-orang yang penuh kasih sayang, yarhamhumur rahman, ya, adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, rahmati siapa yang ada di bumi, maka saya Allah akan merahmatimu, yaitu zat yang ada di langit. Nah, maka sikap lemah lembut yang diajarkan oleh Nabi kepada kita SAW, ya, kita diajarkan untuk mencintai dan sebagainya. Cinta yang ini maksudnya, ya, cinta yang tiga ini, mahabbah tabi'iyah, kalau ini tidak perlu diajarkan, tidak perlu dipelajari. Ya, mahabbatun sin ini perlu dipelajari, apalagi mahabbatur rahmah. Gitu. Karena tidak semua orang bersikap lemah lembut kepada saudaranya. Nah, maka sikap kasar itu ya berasal dari hati yang tidak ada mahabbah di dalamnya, yaitu mahabbatu unsin wa ulfin tadi. Nah, seorang tetangga bersikap kasar, bersikap buruk kepada tetangganya yang lain, ini menunjukkan dia tidak memiliki mahabbatu unsin itu. Nah, baik. Kemudian bagian yang kedua ada namanya mahabbah al-khasah tadi. Ya, kalau mahabbah yang pertama tadi kan mahabbah mustarakah dibagi tiga. Nah, sekarang mahabbah yang khasah. Mahabbah yang khasah inilah yang hanya boleh diperuntukkan untuk Allah. Nah, al-mahabbatul khasah allati la tasluhu illa lillah. Nah, ini dia bedanya ya. La tasluhu illa lillah. Nah, kalau mahabbah yang mustarakah tadi, tasluhu bainal khalq. Ya, itu masalah di antara sama makhluk. Tapi kalau mahabbah yang kedua ini, mahabbah khassa, itu hanya boleh untuk Allah. Wa mata ahabbal abdu biha ghairahu kana syirkan la yaghfiruhu Allahu. Kapanpun seorang hamba mencintai selain Allah dengan mahabbah khasa ini, maka dia terjatuh kepada kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah. Nah, wahya mahabbatul ubudiyati al-mustalzimatu lidulli wal khudu'i wat ta'zimi wa kamari ta'ati. Mahabbah yang seperti ini adalah mahabbatul ya, mahabbatul ubudiyah namanya. Ya, ini adalah mahabbatul ubudiyah, cinta yang merupakan bentuk peribadatan. Al-mustalzimatu lidzulli wal khudu, yang mengharuskan penghinaan dan ketundukan serta pemuliaan, wa kamalit ta'ah, ya, dan mengharuskan ya sempurnanya ketaatan kita, wa itharihi ala ghairi, ya, wa itharihi ala ghairi, dan mengharapkan atau mendahulukan yang lain ya daripada dirinya. Ya. Nah, wa hadhil mahabbatu hiya allati sawwal musyrikuna baina Allah wa baina alihatihim. Ya. Mahabbah yang model seperti inilah ya yang disamakan oleh orang-orang musyrik antara Allah dan berhala-berhala mereka, sebagaimana di ayat tadi ya.
Itu yang mengatakan wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Mahabbah khossah itu maksudnya ini. Ya, yuhibbunahum itu maksudnya mahabbah khossah. Ya, mahabbah yang khossah ini bukan yang mustarakah. Jadi mereka mencintai berhala-berhala mereka ya dengan ya, cinta yang ubudiyah yang merupakan bentuk ibadah yang berisi di dalamnya penghinaan diri, ketundukan, kemuliaan, dan ketaatan yang sempurna. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, ya, kemudian kecintaan itu berawal dari atau melahirkan penghinaan diri kita di hadapan yang kita cintai, melahirkan ketundukan. Artinya setelah kita mencintai sesuatu ini, ya kita menjadi tunduk kepada dia, kita menjadi memuliakan dia, kita menjadi menghinakan diri di hadapan dia. Maka kecintaan yang seperti ini tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah paham apa itu al-mahabbah, kita harus tahu ya, indikator, tanda-tanda kapan seseorang itu dikatakan mencintai Allah. Ya, semua orang kalau ditanya, antum cinta Allah nggak? Jawabannya pasti iya. Ya, ya kullun yadda'i waslan bilaila, walakin Laila lam tukirra bidzaka. Ya, semua orang mengaku mencintai Laila, tapi Laila tidak pernah mengakuinya. Artinya bisa saja semua orang mengakui mencintai Allah, tapi ya ya, belum tentu Allah Subhanahu wa taala mencintai dia balik, karena kalau dia benar-benar mencintai Allah, tentu Allah pasti akan mencintai dia kembali. Ya, tidak ada istilahnya cinta bertepuk sebelah tangan kalau kepada Allah ya. Nah, maka kapan kita dikatakan mencintai Allah? Ya, ada beberapa tandanya. Yang pertama adalah taqdimu ma yuhibbuhu Allahu minal a'mal ala ma tuhibbuhu nafsuhu. Memprioritaskan apa yang dicintai oleh Allah dari amalan-amalan. Jadi dia lebih memprioritaskan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah daripada hal-hal yang dicintai oleh dirinya, oleh syahwatnya, wal maladzat dari hal-hal yang nikmat, wal amwal dari harta, wal aulad dari anak keturunan, wal auton dari negeri tempat tinggal. Nah, jadi dia lebih memprioritaskan kecintaan Allah daripada kecintaan dirinya sendiri gitu. Ya, ya syahwatnya, hawa nafsunya mengatakan udah tidur aja, nggak usah sholat. Ya, tapi dia lawan semua itu, kemudian dia melaksanakan sholat, maka ini artinya dia lebih memprioritaskan apa yang dicintai oleh Allah daripada apa yang dicintai oleh badannya. Nah, ya. Yang kedua, ittiba'ur Rasuli sallallahu alaihi wasallam bi fi'li awamirihi wa jitinabi nawahihi wa tamassuki bi sunnati. Yang kedua adalah ittiba'ur Rasul. Ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan apa-apa yang Rasul perintahkan dan menjauhkan dari apa-apa yang Rasul larang. Wa tamassuku bi sunnatihi dan berpegang teguh dengan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tanda yang kedua. Ya, kalau kita mengikuti Rasul itu tandanya kita cinta kepada Allah, karena Rasul adalah utusan dari Allah. Apa yang dibawa berasal dari Allah. Nah, kalau kita ya patuh kepada apa yang dibawa oleh Rasul dari Allah, itu berarti kita mencintai Allah. Gitu ya, ada seorang utusan ya, kepala sekolah mengirimkan utusan kepada antum membawa sebuah surat. Kemudian ya antum menghormati si utusan tadi, kurir tadi yang mengantarkan suratnya, dan antum menghormati juga suratnya. Itu artinya berarti antum memuliakan kepala sekolah itu, antum mencintainya. Tapi kalau antum nggak suka dengan kepala sekolah itu, suratnya antum buang, antum baca. Ya, orang yang mengirim suratnya juga antum akan ya, tidak sukai. Nah, itu dia. Nah, maka qala ba'd salaf, ya, sebagian dari ulama salafus salih mengatakan idda'a qaumun mahabbatullah. Ya. Di kala itu, di zaman Nabi dulu ada beberapa orang yang mengaku-ngaku mencintai Allah. Maka ya, turunlah ayat Al-Mahabbah. Itu surat Ali Imran ayat 31. Ini dikenal dengan nama
ayat al-mahabbah, ayat cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nah, syahidnya di sini ya, tuhibbun fattabi'un. Ya, tuhibbun dari kata mahabbah, fattabi'un itu dari kata ittiba'. Ya. Kalau kalian punya mahabbah kepada Allah, maka pasti kalian akan ittiba kepada Nabi. Yuhibbukumullah. Kalau kalian ittiba kepada Nabi, maka pasti Allah akan mencintai kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dan yang ketiga, ma dzakarahullahu ta'ala biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Tanda yang ketiga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 54 yang bunyinya, wahai orang-orang beriman, man yartadda minkum an dini, ya, barang siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, fasawfa yatillahu biqaumin, maka Allah akan datangkan sebuah kaum, suatu kaum yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang Allah mencintai kaum tersebut dan mereka pun mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, mereka bersikap lemah lembut kepada orang yang beriman dan bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, ya, mereka berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut kepada celaan orang lain. Nah, berarti ini ciri orang yang mencintai Allah. Yang pertama adalah adzillatin 'alal mu'minin, bersikap lemah lembut kepada sesama kaum muslimin. A'izzatin 'alal kafirin, tapi tegas, ya, keras kepada orang-orang kafir. Ini namanya al-wala wal bara itu ya, loyalitas kepada kaum muslimin, ya, dan tegas kepada orang-orang kafir. Nah, kemudian yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kemudian yang keempat, la yakhafuna laumata laim, ya, tidak takut kepada celaan. Nah, selama dia melakukan hal yang baik. Nah, maka kalau ada pada diri kita empat ini, ya, di tanda yang ketiga, empat indikator ini, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang mencintai Allah, dan semoga Allah juga mencintai kita. Nah, baik. Ya, jadi tiga indikator ini, ya, atau kalau kita perinci, dia menjadi ya, 6 indikator ya, akan ditambah ini ya. Indikator pertama, kedua, ini ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ya. Ya, kalau ada 6 indikator tadi atau 3 secara umum, maka insya Allah Ta'ala kita adalah termasuk ya, hamba-hamba yang mencintai Allah. Nggak perlu kita ngaku-ngaku, aku cinta Allah, tidak. Ya, ya, karena tanda-tandanya sudah ada, berarti mau diklaim atau tidak juga, ya, memang benar-benar termasuk orang yang mencintai Allah. Baik. Kemudian al-asbabu al-jalibatu li mahabbatillahi ta'ala. Sebab-sebab yang mendatangkan mahabbatillah. Al-jalibah itu artinya menarik, ya, yang menarik cintanya Allah kepada kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, lakukan 8 sebab ini. Yang pertama adalah qiraatul Qur'ani bitadabbur wa tafahumi lima'anihi wa ma'urida bihi. Membaca Al-Quran dengan tadabbur, wa tafahumi lima'ani, memahami maknanya, wa ma'urida bihi, dan apa yang diinginkan oleh Allah dari ayat tersebut. Nah, belajar Al-Quran ini adalah sebab meraih cintanya Allah. Nah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya. Yang kedua, fi'lun nawafili ba'dal faraid. Ya, melakukan ibadah-ibadah sunnah setelah melakukan ibadah-ibadah wajib. Nah, baik. Melakukan ibadah-ibadah sunnah setelah melakukan ibadah-ibadah wajib. Karena dalam hadis qudsi dikatakan bahwasanya, ya, senantiasa hambaku yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, ya, atau kama qala, ya. Jadi seorang hamba
melakukan ibadah-ibadah sunnah, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah sampai kemudian Allah mencintainya. Nah, ini tanda yang kedua, melakukan ibadah-ibadah sunnah, ya, pelengkap dari ibadah-ibadah wajib. Yang ketiga, dawamu dzikrillahi ta'ala ala kulli halin bil qalbi wal lisani wal amal. Senantiasa mengingat Allah, menyebut nama Allah dalam setiap kondisi, entah dengan hatinya, dengan lisannya, atau dengan perbuatannya. Jadi zikrullah itu ya tidak hanya dengan lisan mengatakan la ilaha illallah misalkan, tidak. Bisa juga dengan hati, ya, senantiasa ingat kepada Allah. Bisa dengan lisan, itu senantiasa berzikir, menyebut nama-nama Allah. Ya. Juga bisa saja dengan amalan, dengan perbuatan. Dan yang keempat, itharu ma yuhibbuhullah ala ma yuhibbuhul abdu. Ya, lebih mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah daripada apa yang dicintai oleh hamba. Nah, jadi meskipun hambanya keluarganya atau orang-orang yang dia cintai mengatakan sebaliknya, ya, tapi karena Allah mengatakan ya yang berlawanan dari itu, maka dia lebih memilih apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah, kemudian yang kelima, kalau isar tadi itu yang mendahulukan ya, yang mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah daripada apa yang dicintai oleh hamba. Yang kelima adalah at-ta'ammulu fi asma'illahi wa sifatihi wa ma tadullu alaihi minal kamali wal jalal. At-ta'ammul itu kurang lebih maknanya sama dengan at-tadabbur, mempelajari dengan mendalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, wa ma tadullu alaihi, dan hal-hal yang menunjukkan akan al-kamal wal jalal, ya, kesempurnaan dan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita akan sampai kepada kesimpulan bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang maha indah, ya, maha baik, dan sifat-sifat yang maha tinggi. Semua itu ya menunjukkan akan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Jawabul Kafi beliau mengatakan, ya, barang siapa yang mempelajari, ya, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi ahabbahu la mahala. Barang siapa yang mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan baik, maka dia pasti akan mencintai Allah. La mahala, pasti itu tidak akan ada kemungkinan yang lain. Nah, ya, berarti ini tepat ya, ya, sebagaimana dituliskan di sini, ini merupakan sebab untuk mendatangkan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Kemudian yang keenam, at-ta'ammulu fi ni'amillahi adh-dhahirati wal batinah wa musyahadatu birrihi wa ihsanihi ala ibadihi. Ya, at-ta'ammul, memperhatikan dengan seksama nikmat-nikmat Allah. Ni'am itu jama dari ni'mah ya. Memperhatikan dengan baik, mempelajari dengan baik nikmat-nikmat Allah, adh-dhahirah wal batinah. Entah itu nikmat yang tampak ataupun yang tidak. Wa musyahadatu birrihi wa ihsanihi, dan juga menyaksikan bagaimana baiknya Allah, bir itu hanya kebaikan, wa ihsanihi juga sama maknanya, ala ibadihi, kepada para hambanya. Nah, maka ya para ulama ya mengatakan, ya, sempatkan untuk mengunjungi orang-orang yang sedang tertimpa musibah, orang sedang sakit di rumah sakit misalkan, sempatkan untuk mengunjunginya. Salah satu tujuannya adalah untuk agar kita bisa menyadari betapa besar nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kita sehat, sehat terus, kadang kita lupa mensyukuri nikmat sehat ini. Nah, tapi coba sesekali datang ke rumah sakit, lihat kondisi saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita, yang sakit misalkan dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketujuh, inkisarul qalbi baina yadayillahi waftiqaruhu ilai. Ya, tunduknya hati di hadapan Allah. Ya, waftiqaruhu ilaih, dan bagaimana kita tunjukkan rasa butuh kita kepada Allah. Nah, maka semakin kita tunjukkan diri kita butuh kepada Allah, semakin Allah mencintai kita. Yang kedelapan, al-khulwah atau al-khalwah billahi waqta nuzulihi subhanahu thulutsal lailil akhir
wa ta'abbudu lahu ta'ala fi dzalikal waqt. Al-khalwat ini menyendiri dengan Allah di waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir dan beribadah kepada Allah di waktu tersebut. Nah, ini adalah waktu yang paling dekat. Bisa ditambahkan juga di situ waktu-waktu yang lain, semisal waktu sujud, ya, karena waktu terdekat atau posisi terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sedang sajid, ketika dia sedang bersujud. Nah, maka waktu-waktu yang seperti ini kita manfaatkan, kita isi dengan ibadah yang seoptimal mungkin, agar dengan itu Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita kecintaan yang mendalam terhadapnya, atau Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Kemudian yang kesembilan, mujalasatus shalihin. Ya, bermajelis bersama orang-orang yang soleh. Karena itu adalah obat penyakit hati, ya, dan senantiasa mengingatkan kita akan kebesaran Allah, keagungan Allah, ya, mengingatkan kita akan perkara-perkara akhirat. Nah, ya, maka ya meskipun kita bukan orang yang saleh, tapi ya kita diperintahkan oleh Allah dan Nabi SAW untuk senantiasa bermajelis dengan orang-orang yang saleh, tidak menjauh dari mereka. Nah, kemudian yang ke-10, al-ibtiadu an kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi minasyawagil. Menjauh dari sebab-sebab yang menghalangi hati, yang menghalangi antara hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal yang bisa menghalangi hati itu adalah hal-hal yang berbentuk asyawagil, ya, kesibukan-kesibukan. Kalau hati sudah disibukkan dengan sesuatu selain Allah, maka bagaimana dia akan bisa mencintai Allah? Nah, makanya orang-orang yang paling mencintai Allah adalah orang-orang menyibukkan dirinya untuk mempelajari agamanya Allah. Ya, kenapa? Karena mereka tidak punya kesibukan lain selain hal itu, ya, sehingga kecintaan mereka kepada Allah pun menjadi lebih mudah untuk masuk ke dalam hati mereka. Nah, maka semoga dengan kita menurut ilmu Allah Subhanahu wa taala ya tanamkan kepada kita dan anugerahkan kepada kita rezeki berupa ya al-mahabbah, ya, rasa cinta kepadanya, dan kecintaan Allah juga kepada kita. Nah, ini dia jenis ibadah yang keempat. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil jenis ibadah yang kelima, yaitu at-tawakkul. Ya, nanti kita akan bahas pembagian tawakal, kemudian bagaimana kaitannya dengan fi'lul asbab, baru kemudian kita masuk al-isti'adah, al-isti'anah, al-dzabah, ya, kemudian masuk an-nazar, al-inabah, al-khusyu' wal khudu', ya. Kemudian ya itu yang terakhir, ya, al-khusyu' wal khudu', baru kemudian kita masuk ke rukun iman yang kedua, yaitu al-imanu bil malaikah. Wallahu taala ala wa alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.